Alhamdulillahil qail fi kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sekarang berada di penghujung bulan Jumadil Akhir. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab yang merupakan bulan haram. Di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahr. Bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu terdapat 12 bulan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam satu tahun sebagaimana dinyatakan dalam lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 syahran. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 di antara 12 bulan itu adalah bulan haram. Persis seperti yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah tadi. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan salatun mutataliyah. 3 dari 4 itu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu 3 bulan haram yang berturut-turut. Dan kemudian 1 sendirian. Dalam riwayat yang lain disebutkan salah satu syarat wa wahidatun fard. 3 berurutan dan 1 sendirian. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Apa yang sendirian itu? Yang sendirian itu adalah bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat. Apa keistimewaan bulan haram? Dan kenapa bulan haram itu disebut haram? Bulan haram disebut haram karena di bulan itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan nilai amal kebaikan kita. Maka di dalam surat At-Taubah tadi Allah menyatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu melakukan kedoliman kepada dirimu. Melakukan kedoliman itu hukumnya haram, hatta terhadap diri kita sendiri. Tetapi ketika itu disebutkan oleh Allah di dalam rangkaian bulan haram, maka maknanya kedoliman itu bukan hanya dianggap sebagai dosa besar, tetapi sanksinya, dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan haram disebut haram karena di bulan itu apa yang boleh di bulan lain tidak diperbolehkan. Perang misalnya tidak diperbolehkan di bulan haram. Dan ini sudah menjadi konvensi di zaman jahiliyah. Karena itu Islam kemudian menetapkan kemuliaan bulan itu sekaligus untuk menunjukkan kepada kita bagaimana Islam memberikan penghormatan
Islam memberikan penghargaan. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam khutbah wada, Nabi SAW menyatakan, "Ya ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha." Begitu kata Rasulullah SAW. Rasulullah khutbah pada saat khutbah wada itu terjadi pada bulan haram, bulan Dzulhijjah. Rasulullah khutbah, dalam khutbah wada itu disampaikan pada saat di padang Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, tepatnya pada hari Arafah. Di situ Rasulullah SAW menyampaikan khutbah wadanya tadi. "Wahai manusia," kata Rasulullah, "sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah merupakan haramun alaik, kesucian bagi kalian. Kahormati yaumikum hada, sebagaimana kesucian harimu ini, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Fi syahrikum hada, yaitu di bulan suci ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Wa fi baladikum hada, dan di negeri ini, yaitu tanah haram, tanah Makkah al-Mukarramah." Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah. Imam Syafi'i dan para ulama mujtahid, mereka semuanya sepakat bahwa kesalahan yang dilakukan di bulan haram dilipat gandakan dosanya, dan bahkan kalau ada sanksi-sanksinya dilipat gandakan. Karena itu mereka menetapkan kalau ada orang melakukan kejahatan di bulan haram, biasanya mereka tidak akan jatuhkan sanksi di bulan haram. Mereka akan menunggu bulan halal. Apa itu bulan halal? Bulan selain 4 bulan haram tadi. Bulan selain 4 bulan suci itu. Itulah yang disebut dengan bulan halal. Umat Islam memiliki bulan suci tidak sebagaimana yang menjadi persepsi kita selama ini, yaitu bulan suci Ramadan. Tetapi bulan suci yang disebutkan di dalam Al-Quran itu 4, dan 4 itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kita sebentar lagi memasuki bulan suci, yaitu bulan Rajab. Karena itu mari kita menjaga kesucian bulan suci ini. Bahkan orang jahiliyah menganggap bulan Rajab atau bulan haram itu sebagai syahrul asam, bulan tuli, bulan bisu. Kenapa disebut bulan tuli dan bulan bisu? Karena mereka ketika memasuki bulan haram, mereka mengerti kemuliaan bulan haram. Mereka tidak akan melakukan kemaksiatan di bulan haram. Pedang-pedang mereka sarungkan lagi, mulut mereka kunci, dan mereka menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan ini disebut dengan Syahrul Asam, bulan tuli dan bisu. Tetangga tidak ada yang berisik, tidak ada yang membuli baik dengan lisan maupun tangan mereka, saudara mereka. Ini yang mereka jaga. Dan orang jahiliyah paham itu. Tetapi hari ini kita menyaksikan umat Islam tidak mengerti kemuliaan bulan haram. Maka tidak ada bedanya antara haram dan halal. Padahal ketika mereka melakukan dosa di bulan haram, dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka melakukan kejahatan di bulan haram, maka dilipat gandakan hukumannya. Dan untuk menghormati kesucian bulan haram itu, para ulama, mereka tidak akan menjatuhkan sanksi yang dilakukan kejahatannya di bulan haram kecuali dengan memilih bulan halal. Karena penghormatan mereka yang mereka berikan pada bulan suci itu. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahmatullah. Inilah yang kita harus pahami. Oleh karena itu, mari kita jaga agar lisan kita, mata kita, telinga kita, hati kita, tangan kita, kaki kita, dan semua yang kita miliki
kita jaga agar pada bulan haram ini kita tidak gunakan semuanya untuk melakukan maksiat. Kita gunakan semuanya untuk melakukan ketaatan, supaya kemudian ketaatan itu juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, inilah pentingnya kita memahami momentum bulan haram agar kita tahu fadailnya, keutamaan, dan agar kita tahu maharimnya, kesuciannya, sehingga kita tahu bagaimana keutamaannya harus kita dapatkan dan bagaimana kesuciannya itu harus kita jaga agar kita tidak nodai. Dengan begitu kita akan mendapatkan nilai selama kita melalui bulan haram ini, minimal bulan Rajab. Mari kita isi dengan apa? Ibadah dengan sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW memerintahkan sum syahrul haram, puasalah kamu di bulan haram, termasuk diantaranya adalah bulan Rajab. Maka isilah bulan Rajab dengan puasa sunnah sebanyak-banyak. Meskipun sebagian ada mengatakan puasa Rajab itu tidak ada dalilnya. Ada dalilnya. Dalilnya adalah dalil umum terkait dengan perintah puasa di bulan haram. Kemudian setelah bulan Rajab ada satu bulan yang kemudian diapit antara bulan haram dan bulan Mubarak atau Syahrul Mubarak, yaitu bulan Sya'ban. Rasulullah SAW menghidupkan bulan Sya'ban dengan puasa sebulan penuh. Bahkan kata Aisyah, lam ara Rasulullah SAW aksar siyaman min Sya'ban. Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW paling banyak melaksanakan puasa ketimbang bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa Rasulullah menghidupkan bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan kecepit, bulan yang dilupakan. Rasulullah SAW sengaja menghidupkan apa yang dilupakan itu agar pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Setelah bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan yang disebut sebagai Syahrul Mubarak. Karena itu, mari kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah, kita diberikan keberkahan untuk memasuki bulan Sya'ban dan Ramadan. Dan semoga Rajab ini menjadikan kita menjadi orang yang bisa menanam, orang yang bisa menanam, karena kita akan memanen di bulan Ramadan kalau kita mulai menanam di bulan Rajab. Rajab kata para ulama adalah momentum untuk menanam. Sya'ban kata para ulama momentum untuk menyirami tanaman. Ramadan kata para ulama momentum untuk memanen hasil tanaman di bulan Rajab. Maka mulailah kita menanam sejak Rajab untuk mendapatkan panen bulan Ramadan. Tanpa itu sulit. Dan penelitian psikologi membuktikan habit itu bisa dibentuk setelah 3 bulan. Ramadan sebagai habit baru kita akan bisa kita petik kebaikannya kalau sudah kita mulai 3 bulan sebelumnya. Maka marilah kita jadikan momentum Rajab ini sebagai momentum untuk memulai menanam amal soleh, menanam kebaikan, menanam habit baru. Dan Sya'ban kita sirami, dan Ramadan insyaallah kita panen. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi
wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di momentum memasuki bulan Rajab yang penuh dengan kemuliaan sebagai bulan suci. Semoga kita diberikan ketakwaan, semoga kita diberikan keistiqomahan, dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatan dan ketundukan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik. Allahumma inna nasta'inuka nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhlaw man yakfuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak in 'adzabaka al-jidda bil kuffari mulhid. Allahumma adibil kafarata alladhina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih data bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al-iman hikmah wa thabbit ala millati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa awzim fi ba'dika alladhi hatama alaih wa ansur ma'ala aduwika wa aduwihim ila al-haq wa jana minhum. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar.